Shalom Miss dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dianisa. Saya perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dari kelompok 8 yang beranggotaan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Dea Adelia Tia Karamesa, dan yang kedua Agripina Seu. Judul materi kami yaitu sumber daya alam bagian yang pertama. Latar belakang, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Alam menyediakan berbagai potensi seperti tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan, serta bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Namun, dalam kenyataannya, pemanfaatan sumber daya alam seringkali tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Eksploitasi yang sangat berlebihan dapat menyebabkan kerusakan alam seperti deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran tanpa diimbangi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi, pencemaran air, dan menurunnya kesuburan tanah. Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan bijak agar keberadaannya tetap terjaga dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Pendidikan lingkungan sejak dini juga diperlukan agar generasi muda perlu memahami pentingnya menjaga alam sebagai sumber kehidupan. Dengan adanya pengelolaan yang baik, sumber daya alam dapat menjadi penopang utama pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pembahasan 1. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Contohnya adalah hasil hutan seperti kayu, rotan, dan buah-buahan, serta hasil peternakan dan perikanan. Sumber daya ini dapat diperbaharui karena makhluk hidup dapat berkembang biak, asalkan manusia mengelolanya dengan bijaksana. Sedangkan sumber daya alam abiotik berasal dari benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, sinar matahari, serta bahan tambang seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Sebagian sumber daya abiotik bersifat tidak dapat diperbaharui, artinya jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali. Dengan memahami perbedaan kedua jenis sumber daya alam ini, manusia diharapkan dapat lebih bijak menggunakannya. Sumber daya yang dapat diperbaharui harus dijaga agar tidak rusak, sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui sebaiknya digunakan secara hemat dan efisien untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup di masa depan. Pembahasan 2. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya yang dapat dipulih kembali dalam waktu relatif singkat melalui proses alam atau usaha manusia. Contohnya antara lain udara, tanah, sinar matahari, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan selama penggunaannya dilakukan dengan cara yang bijak dan tidak merusak keseimbangannya. Misalnya, menanam kembali pohon yang ditebang atau menjaga kebersihan air agar tetap bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah
sumber daya yang jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu sangat lama untuk terbentuk kembali, bahkan bisa sampai jutaan tahun. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan berbagai jenis logam tambang. Jika sumber daya ini digunakan terus-menerus tanpa penghematan, maka suatu saat bisa habis dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Manusia perlu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan disertai dengan kesadaran untuk melestarikannya. Pengelolaan yang baik akan membantu menjaga keseimbangan alam serta menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang. Pembahasan 3. Sumber daya alam berdasarkan potensi kegunaannya dapat dibedakan menjadi sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Yang pertama, sumber daya alam materi adalah sumber daya yang dimanfaatkan karena bentuk fisik atau zatnya. Contohnya seperti hasil tambang, hasil pertanian, serta hasil hutan. Sumber daya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari, baik sebagai bahan pangan, bahan bangunan, maupun bahan industri. Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan tenaga atau energi bagi kehidupan manusia. Energi yang dihasilkan dari sumber daya tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas seperti transportasi, penerangan, dan kegiatan industri. Yang ketiga, sumber daya alam ruang adalah sumber daya berupa tempat atau wilayah yang memiliki nilai guna bagi manusia. Misalnya daratan untuk tempat tinggal, lahan pertanian, kawasan wisata, serta perairan untuk kegiatan nelayan. Sumber daya ruang yang sangat penting karena menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas manusia. Kesimpulan, sumber daya alam merupakan karunia Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala kebutuhan hidup manusia bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, baik yang berasal dari makhluk yang hidup maupun benda yang tidak hidup. Berdasarkan sifat dan sumbernya, sumber daya alam dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, serta memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Sumber daya alam tidak akan selalu tersedia jika manusia tidak mengelolanya dengan bijak. Penggunaan yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan berbagai kerusakan alam seperti deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim, sehingga penting bagi setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam menjaga, menghemat, dan melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan. Terima kasih, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.